Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, today we will lecture about nursing report. All members of healthcare team must have the same information about client to ensure an organized and comprehensive plan of care. Jadi semua anggota dari tim perawatan kesehatan itu harus mempunyai informasi yang sama mengenai pasien untuk menjamin rencana asuhan yang terorganisir dan komprehensif. Records and report serve to communicate specific information about clients' healthcare, so all interventions are directed toward the same goals. Jadi pencatatan dan pelaporan itu berguna untuk mengkomunikasikan informasi yang spesifik mengenai asuhan kesehatan pasien, sehingga semua intervensi itu diharapkan pada tujuan yang sama. Documentation and reporting are two of the most important functions a nurse performs. Unless information about a client's care is communicated with careful thought, serious error can occur. Jadi dokumentasi dan pelaporan ini adalah dua hal yang merupakan fungsi yang sangat penting yang perawat harus lakukan. Karena jika tidak, maka jika informasi mengenai asuhan perawatan pasien ini tidak dikomunikasikan dengan cermat, ini dapat berakibat pada terjadinya masalah yang serius. Good documentation and reporting must reflect accurately the status of the client. Jadi dokumentasi dan pelaporan yang baik ini harus mencerminkan status yang akurat dari pasien. Six important guidelines must be followed for quality documentation and reporting. Jadi ada 6 pedoman yang penting harus diikuti untuk menghasilkan dokumentasi dan pelaporan yang berkualitas. First, accuracy. 2, conciseness. 3, thoroughness. 4, currentness. 5, organization. And 6, confidentiality. Pertama adalah akurat atau ketepatan. Kemudian yang ketiga adalah ringkas dan jelas. Yang kedua ringkas dan jelas. Yang ketiga adalah kelengkapan atau kesempurnaan. Yang keempat, kesegeraan dari pencatatan. Yang kelima, pengorganisasian catatan. Dan yang keenam adalah kerahasiaan. Now we will discuss it first one by one. Nah, kita akan membahas satu persatu. First, accuracy. Information about clients and their care must be correct. It's important for the nurse to report objective data resulting from specific observation and measurement. Jadi, informasi mengenai pasien dan asuhan keperawatannya itu harus benar. Jadi sangat penting bagi perawat untuk melaporkan data yang objektif yang berasal dari pengamatan yang spesifik, pengamatan dan pengukuran yang spesifik. Jadi tidak bisa hanya mengira-ngira saja. Example, objective data, respiration 14 per minute, regular with 2 cm, chest excursion. Subjective data, client states pain feels like a burning sensation. Misalnya di data objektif, pernapasannya 14 kali per menit, kemudian teratur, kemudian pengembangan dadanya 2 cm. Di data subjektif, klien mengatakan nyeri, rasanya seperti sensasi terbakar.
Jadi tidak bisa hanya dengan mengira-ngira saja. Next, conciseness. Concise data are easy to understand. Lengthy notes are difficult to read. Sketchy notes may leave an impression that nursing care was hurried or incomplete. Jadi data yang ringkas dan jelas itu adalah mudah untuk dipahami. Catatan yang terlalu panjang biasanya sulit untuk dibaca. Catatan yang tidak lengkap ini memberi kesan bahwa asuhan keperawatan dilaksanakan dengan terburu-buru atau tidak lengkap. Example, concise entry. L2s or lab 2s are warm, color pink, nail bed, so good capillary return, dorsalis pedis full, strong, 4+, no inflammation or pain present. Ini adalah contoh dari catatan yang ringkas dan jelas. Jadi jari kiri itu teraba hangat, ya. Kemudian warnanya pink, dasar kukunya menunjukkan pengisian kapiler yang baik. Kemudian bagian dorsalis pedis kekuatannya positif 4, tidak ada peradangan atau nyeri. Sebelahnya ada contoh length entry, itu adalah contoh yang terlalu panjang. The client's lab tools appear to be warm with color pink. There is no inflammation. There is good capillary return present. Dorsalis pedis pulse in left foot is strong. The client denies pain. Di yang sebelah kanan ini terlalu panjang. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk catatan yang ringkas tapi padat dan jelas serta mudah dipahami. Next, darkness. A good report or record is dark, with complete information about a client. Criteria to provide for direct communication exist for certain health problems or nursing activities. Kelengkapan atau sempurnaan. Jadi laporan yang bagus itu catatannya atau rekamannya sempurna atau menyeluruh dengan informasi yang lengkap mengenai pasien. Kriteria yang harus tersedia untuk komunikasi yang lengkap itu ada untuk beberapa masalah kesehatan atau aktivitas perawatan. Example of criteria for reporting and recording. Ini adalah contoh kriteria untuk pelaporan dan pencatatan. Topik, symptom, pain, nausea, headache, dizziness. Misalnya untuk gejala nyeri, mual, sakit kepala, atau pusing. What report or record? Apa yang harus dilaporkan dan direkam? Description of episode, location of symptoms, severity, onset, precipitating factors, frequency, duration, aggravating factors, relieving factors, associated symptoms. Jadi perlu digambarkan episode nyerinya, lokasi dari gejala, kemudian keparahan, kapan mulai timbulnya, faktor presipitasinya, frekuensi, durasi atau lamanya, faktor yang memperberat atau aggravating, faktor yang meringankan atau relieving, kemudian gejala lain yang berhubungan. Next topic, sign, rest, tenderness on palpitation of body part, diminished breath zones. Tanda misalnya adanya ruam, nyeri pada palpitasi dari bagian tubuh, kemudian suara napas yang hilang, ya, atau kecil. Apa yang harus dilaporkan? Lokasi dari gejala, location of sign, description or quality of findings, aggravating or relieving factors.
lokasi dari gejala, kemudian gambaran atau kualitas dari temuan atau tanda yang didapatkan, faktor yang memperberat ataupun meringankan. Next topic, nursing care measures, enema, bed, dressing change. Tindakan asuhan keperawatan itu enema, kemudian memandikan atau mengganti perban. Yang what to report or record, apa yang harus dilaporkan, time administer, equipment use if appropriate, client respond to nursing action. Yang pertama adalah kapan dilakukan, kemudian peralatan yang digunakan jika memungkinkan, kemudian respon pasien terhadap tindakan keperawatan. Next topic, medication administration, analgesic, time what report or record, time administer, any required preliminary observation, pulse, blood pressure, client response, positive or nursing measure taken if negative response occur. Ini pemberian obat, misalnya analgetik, kapan diberikan, kemudian observasi pendahuluan sebelum yang diperlukan sebelum diberikan, misalnya nadi, tekan darah, respon pasien, apakah dia positif atau tindakan keperawatan dilakukan jika terjadi respon negatif pada pasien. Next topic, patient teaching, what report or record, information or topic presented, method of instruction, discussion, role-playing, demonstration, resource use, videotape, booklet, and evidence that client understand instruction. Berikutnya adalah pengajaran pasien, informasi atau topik apa yang disajikan, metode atau instruksi seperti diskusi, atau bermain peran atau demonstrasi. Sumber yang digunakan, rekaman video atau booklet, buku kecil, bukti bahwa pasien memahami instruksi atau penjelasan. Next, current is delays in recording or reporting can result in serious omission and untimely delays for needed care. Decision about a client's care based on currently reported information. Jadi kesegeraan pendokumentasian. Ini penundaan dalam pencatatan maupun pelaporan dapat mengakibatkan kelalaian yang serius dan penundaan dari asuhan yang diperlukan tidak tepat waktu. Keputusan mengenai asuhan pasien didasarkan pada informasi yang dilaporkan sesegera mungkin atau informasi terbaru yang dilaporkan. Activities must be communicated at the time they occur include administration of medication or other treatment, preparation of clients for diagnostic tests or surgery, change in a client's status, admission, transfer, or discharge of a client, and treatment initiated for sudden change in a client's condition. Jadi aktivitas yang harus dikomunikasikan pada waktu terjadinya atau pada waktu dilaksanakan itu mencakup pemberian obat-obatan atau perawatan lainnya, kemudian persiapan pasien untuk pemeriksaan diagnostik atau pembedahan, perubahan pada status pasien. Misalnya pasien baru masuk, pindah, keluar, kemudian perawatan yang diawali dengan adanya perubahan yang tiba-tiba terhadap kondisi pasien. Routine activities such as bed making or giving a bath do not need to be charged immediately. Sedangkan aktivitas rutin seperti membersihkan tempat tidur atau memandikan pasien ini tidak harus dicatat segera. Next, organization atau pengorganisasian.
The nurse communicates information in a logical format or order. Healthy members will better understand information given in the order in which it occurred. The following example compares as well-organized note with a disorganized note. Jadi perawat mengkomunikasikan informasi dalam urutan yang logis atau dalam format yang logis. Anggota tim kesehatan akan mudah memahami informasi yang diberikan dalam urutan sesuai dengan kejadian. Berikut ini adalah contoh perbandingan antara catatan yang terorganisir dengan baik dengan yang kurang terorganisir. Ini contoh yang terorganisir ya. Client reports are pain in left lower quadrant of abdomen, worsened by turning. Positioning on left side offers minimal relief. Abdomen is tender to touch, rigid due to percussion. Bowel sounds are absent. Dr. Philip notified order Demerol 75 mg intramuscular for pain and a CT scan of abdomen. Ini adalah klien melaporkan adanya nyeri tajam pada kuadran kiri bawah perut, diperburuk dengan mengubah posisi atau berbalik. Posisi dengan tubuh miring ke kiri itu sedikit memberinya kenyamanan. Kemudian perut ini nyeri tekan, kemudian kaku, dan pada perkusi dia tumpul. Kemudian suara usus tidak terdengar. Dr. Philip sudah diberitahu, diinstruksikan pemberian Demerol 75 mg melalui intramuskuler untuk mengatasi nyeri, dan diminta untuk melakukan CT scan abdomen. Compare with the disorganized note, bandingkan dengan ini catatan yang kurang terorganisir. Client experiencing sharp pain in lower quadrant of abdomen, MD notified. Abdomen tender to touch, rigid with bowel sound absent. Percussion note is dull. Demerol 75 mg EM order for pain. Positioning on left side appears minimal relief of pain, CT scan order of the abdomen. Jadi pasien mengalami nyeri tajam pada kuadran perut kanan bawah. Dokter sudah diberitahu, kemudian perut teraba nyeri tekan, kaku, kemudian suara usus tidak terdengar, pada perkusi terdengar tumpul, diberikan Demerol 75 mg IM untuk mengatasi nyeri. Kemudian posisi miring kiri ini memberikan atau memberikan sedikit kenyamanan dari nyeri atau menghilangkan nyerinya. Kemudian CT scan diminta untuk dilakukan pada daerah abdomen. Next, confidentiality. All health members must keep confidential any information noted in the record. The nurse is legally and ethically obligated to keep information about the client's illness and treatment confidential. Jadi semua petugas kesehatan ini harus menjaga kerahasiaan berbagai informasi yang dituliskan pada rekaman. Perawat ini secara legal dan etis wajib menjaga informasi mengenai penyakit pasien dan perawatannya termasuk kerahasiaannya. A legal suit can be brought against any nurses who disclose information about clients without their consent. Only staff members directly involved in the client's care have legitimate access to the client's record. Jadi gugatan hukum dapat dilakukan pada perawat yang membuka informasi mengenai atau tidak menutup informasi mengenai pasien tanpa adanya persetujuan. Jadi hanya anggota atau staf perawatan yang langsung terlibat dalam perawatan pasien yang mempunyai
hak atau legalitas akses terhadap rekaman pasien. Nurses and other healthcare professionals may have reason to use records for data gathering, research, or reason to continuing education. These are not breaches of confidentiality as long as the records are used as specified. Written documentation of a client's healthcare is accessible to many personnel. Jadi perawat dan profesional perawatan kesehatan lainnya dapat memiliki alasan untuk menggunakan rekaman dalam pengumpulan data, penelitian, atau alasan lain, misalnya untuk melanjutkan pendidikan. Ini tidak melanggar kerahasiaan sepanjang rekaman digunakan untuk tujuan khusus. Dokumentasi tertulis dari asuhan kesehatan pasien ini dapat diakses oleh banyak orang. Perawat bertanggung jawab untuk melindungi rekaman dari pembaca yang tidak berwenang seperti pengunjung. The nurse must know the location of the client's record at all times. If it is misplaced, every effort should be made to find it. The record is stored by the healthcare agency once treatment ends. Jadi perawat harus tahu lokasi dari tempat penyimpanan rekaman pasien ya, sepanjang waktu. Jika pindah, maka harus dilakukan upaya untuk menemukannya. Kemudian rekaman ini disimpan oleh institusi pelayanan kesehatan segera setelah perawatan berakhir. Okay, that was our lecture today about nursing report. I hope this has benefits to you all. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.